Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tahun 1960-an, seorang dokter dari Universitas Indonesia namanya adalah Dr. Sosro itu datang berkunjung ke Sumbawa, berkunjung ke sebuah rumah sakit terbesar di pulau itu. Di sana dia bertemu dengan seorang yang menjadi kepala rumah sakit itu yang disebut oleh masyarakat sebagai Dokter Jerman atau Dokter Poh. Yang ya, nampaknya orang itu memang benar-benar berasal dari Eropa karena dia badannya berperawakannya tinggi, kemudian dengan ciri-ciri khas wajah orang-orang Eropa dengan hidung mancung, mata yang agak dalam dan sebagainya, termasuk juga kumis yang vertikal. Tetapi ada beberapa hal yang aneh, diantaranya adalah kakinya pincang parah dan seringkali diseret-seret ketika sedang berjalan dan tangannya juga bergetar-getar. Yang membuat heran Pak Sosro itu bukan ciri fisik itunya, tetapi yang membuat heran adalah bahwa ternyata Tuan Poh atau dokter Jerman itu tidak memiliki lisensi kedokteran. Bahkan dia tidak ngerti apapun tentang masalah-masalah dasar kesehatan. Bagaimana ceritanya orang yang tidak mengerti dasar kesehatan dan tidak memiliki lisensi dokter malah menjadi kepala bagi sebuah rumah sakit yang sangat besar di Sumbawa? Kan ini jangan-jangan orang dalam, atau ini jangan-jangan ada sebuah konspirasi. Helen dengan kenyataan itu, Dr. Sosro kemudian ngajak ngobrol Dr. Poh, dan di situ dia menjadi semakin heran lagi. Dia diantaranya adalah bertanya seperti ini, Dr. Poh itu kalau boleh tahu itu kenapa tangannya getar-getar kayak gitu? Apa yang bikin tangan jadi kayak gitu? Kenapa ya, kata dokter Po. Dia juga tidak yakin. Akhirnya dia nanya sama istrinya, istri saya, kamu tahu nggak kenapa tangan saya getar-getar kayak gini? Itu, Dolph, kamu ingat nggak dulu waktu Berlin itu sedang dikepung oleh tentara sekutu dan pasukan sudah tidak ada lagi yang bisa bertahan, kamu gebrak-gebrak meja. Dan ketika kamu misalkan ngobrol dengan Goebbels, pada waktu itu Goebbels juga bilang bahwa Jerman tidak bisa dipertahankan lagi. Kamu marah-marah sampai pukul-pukul meja sekeras-kerasnya. Kamu ingat nggak kayak gitu? Oh iya ya. Oh iya, ya mungkin kayak gitu, itu jawabannya kayak gitu. Dia bilang seperti itu. Nah, Pak Sosro ini menjadi tertegun, menjadi kaget. Kok dipanggilnya Dolph? Istrinya manggilnya Dolph. Jangan-jangan Dolph yang dimaksud itu adalah Adolf Hitler. Dan Goebbels yang dimaksud adalah Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi. Kalau memang demikian, berarti ini adalah Adolf Hitler. Kalau misalkan ini memang Adolf Hitler, lalu yang meninggal di Jerman tahun 1945 itu siapa? Dan kalau ini memang benar-benar Hitler, bagaimana ceritanya dia bisa sampai datang ke Indonesia? Dia lihat-lihat ciri-ciri fisiknya, memang dia gambarkan seandainya Hitler masih hidup dan bertahan sampai sekarang, ciri fisiknya kayaknya memang seperti itu, mirip gitu. Alisnya mirip, cekungan matanya mirip, kumisnya juga khas, masih seperti itu. Dia makin curiga, tetapi kecurigaan itu kita tunda dulu karena kita akan simak videonya sampai tuntas setelah intro. Jadi ayo kita mulai. Pada 28 April tahun 1945, Benito Mussolini, pemimpin fasis Italia, sekutunya Hitler, itu berhasil ditangkap oleh para musuhnya ketika hendak menyeberang ke Swiss. Setelah ditangkap, karena dia dikhawatirkan akan dibebaskan oleh Nazi Jerman, maka dia langsung dieksekusi di tempat, ditembak mati, sehingga jenazahnya jatuh tersungkur ke selokan. Dan tidak ada orang yang mau mengurus jenazahnya sampai esok harinya. Di esok harinya, bukannya diurusin, jenazah yang dimaksud malah masih dipukulin juga, diinjek-injek, ditendang-tendang, ditembakin pakai senapan mesin, diludahi, dikencingi. Kemudian juga benda-benda yang busuk seperti telur busuk, sayuran busuk dihempaskan ke tubuhnya dan sebagainya. Tak lama kemudian, agak siang, itu ada seorang musuh yang sangat benci sama dia, bawa pengait daging, kemudian mengaitkannya dan menggantung jenazah Benito Mussolini dalam kondisi terbalik untuk dipamerkan kemana-mana. Sedemikian bencinya orang-orang Italia pada orang-orang fasis pada waktu itu. Nah, Hitler mengetahui kematian Benito Mussolini dan mengetahui bagaimana dia diperlakukan, jenazahnya diperlakukan. Maka Hitler kemudian bersumpah bahwa musuh-musuhnya tidak akan senang dengan kematiannya, bahwa musuh-musuhnya tidak akan bisa bersenang-senang dengan jenazahnya kalau Hitler pada akhirnya pun akan mati. Begitu. Maka banyak orang yang menduga pada waktu itu Hitler sudah merencanakan bagaimana cara dia mati. Dan benar saja, ketika 30 April tahun 1945,
Tentara Merah dari Uni Soviet sudah mengepung Berlin, kemudian mengepung istananya, dan kemudian memasuki istananya, dia tidak menemukan Hitler ada di sana. Dicari kemana-mana, Hitler tidak ada di sana. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Hitler memang mati bunuh diri, tetapi di mana jenazahnya? Karena jenazahnya juga mau diperlakukan dengan sangat buruk. Tetapi tidak ditemukan, dicari di mana-mana tidak ditemukan. Cuman ada sebuah informasi tidak sengaja. Jadi ketika seorang pejabat Nazi ditangkap kemudian diinterogasi oleh Tentara Merah, dia ditanya, "Di mana jenazah Hitler?" Saya tidak akan mau bilang, "Di mana?" Nah, orang yang dimaksud itu malah bunuh diri. Jadi pejabat itu memilih bunuh diri daripada menjelaskan di mana jenazah Hitler disembunyikan. Nah, ini justru malah memberikan semangat kepada Tentara Merah. Berarti jenazah Hitler itu masih ada. Walaupun sudah dibakar, konon katanya, tetapi ada fragmen-fragmen yang masih bisa ditemukan. Itulah sebabnya kenapa orang yang dimaksud itu memilih bunuh diri daripada memberitahu di mana jenazah Hitler yang sesungguhnya. Tapi di tahun 1945 jenazah Hitler benar-benar tidak bisa ditemukan. Dan di tahun itu juga beberapa hari setelahnya Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet, itu mengatakan kepada masyarakat dunia bahwa Hitler memang tidak mati. Atas dasar apa? Atas dasar jenazahnya tidak ditemukan. Stalin berpikir kalau Hitler benar-benar mati bunuh diri, maka dia mati secara terhormat. Dia mati sebagai seorang kesatria. Karena dia tidak meninggalkan Berlin, tidak meninggalkan tentaranya yang berjuang mati-matian, dia tetap ada di Berlin, dia tetap ada di situ, tetapi di sisi lain dia juga tidak ditangkap oleh musuhnya sehingga diperlakukan dengan buruk. Maka itu dia mati bunuh diri di situ. Nah, agar Hitler itu tidak terkesan sebagai superhero, agar Hitler itu tidak terkesan mati secara heroik, maka Stalin menceritakan kepada masyarakat bahwa Hitler melarikan diri. Kemana? Ke sekutu-sekutu baratnya. Entah siapa, pokoknya Stalin mengatakan seperti itu. Ini menggoncang dunia sampai akhirnya Harry Truman, Presiden Amerika Serikat, bertanya kepada Stalin, "Apakah kamu yakin bahwa Hitler memang benar-benar belum mati?" "Ya, Hitler belum mati, jenazahnya tidak pernah ditemukan, dan menurut KGB, Hitler kemungkinan pergi ke negara-negara Eropa Barat. Entah dari situ dia mau kemana lagi." Begitu kata Stalin. Dan Stalin sebenarnya juga ngomong seperti itu sambil melakukan pencarian terus-terusan. Ada beberapa fase di mana dia melakukan pencarian terhadap jenazah Hitler, dan akhirnya memang dia berhasil menemukannya tahun 1946. Yang luar biasanya adalah setelah diteliti dan dipamerkan kemana-mana, jenazah yang disebut sebagai jenazah Hitler ternyata memang bukan Hitler. Studi forensik menunjukkan bahwa tulang tengkorak yang ditemukan di situ yang sisa terbakar itu adalah tengkorak dari seorang perempuan yang usianya di bawah 40 tahun. Dari mana tahu? Karena dokter-dokter forensik itu mengetahui bahwa secara anatomis tengkorak laki-laki itu lebih padat dan lebih tebal, lebih keras daripada tulang tengkorak perempuan. Nah, yang ditemukan di sini itu tulang tengkorak perempuan, ditambah lagi bahwa usia orang yang diduga tengkorak Hitler itu adalah usianya di bawah 40 tahunan. Nah, ini membuat pernyataan Stalin itu yang awalnya sekedar propaganda belaka itu menjadi dipercayai lebih kuat lagi, karena ternyata terbukti tengkorak ini bukan tengkorak Hitler, atau tengkorak yang diduga selama ini sebagai tengkorak Hitler itu ternyata bukan dirinya. Di tahun yang sama, tetapi di wilayah yang lain di Indonesia, tahun 1965, ada musyawarah antara Dr. Poh dengan istrinya yang namanya adalah Helena katanya. Helena merasa bahwa dirinya itu kangen banget sama Jerman. Dia pengen sekali tinggal di sana. Dia sudah terlalu lama di Indonesia yang hawanya terlalu panas untuk dirinya, yang iklimnya terlalu lembab untuk dirinya. Jadi dia pengen kembali ke Jerman. Tetapi Dr. Poh itu gak mau. Dia pengen ada di Sumbawa. Nah, hasil musyawarah itu akhirnya mengambil sebuah kesimpulan bahwa Helena dengan Dr. Poh ini bercerai. Helena istrinya kembali ke Jerman, sedangkan Dr. Poh bertahan di sini. Kemudian Dr. Poh nyari orang yang ada di sekitarnya untuk menjadi istrinya, walaupun pada waktu itu beliau sudah sangat tua. Nah, ada seorang perempuan dari Jawa Barat namanya Sulaesi.
Nah, dinikahilah pada waktu itu. Akhirnya Dr. Poh menikah, tapi Sulaisi itu punya syarat. Kamu boleh menikahi saya, tetapi dengan syarat kamu harus seagama dengan saya. Maka Dr. Poh pada waktu itu atau Dr. Jerman itu memutuskan untuk jadi mualaf dan mengganti namanya menjadi Abdul Qohar. Begitulah ceritanya. Nah, Abdul Qohar ini dalam kehidupan kesehariannya memang tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang dokter, lebih menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang tentara, setidaknya di masa lalunya gitu. Karena di usia tua, walaupun sudah banyak masalah dengan kesehatannya, tangannya bergetar-getar, kakinya pincang-pincang dan sebagainya, dia masih kuat. Secara fisik dia masih kuat, kemudian dia nyetir mobil juga ugal-ugalan, bahkan dia sering nyetir mobil pakai satu jari gitu, pakai jeep terbuka yang menunjukkan bahwa dirinya itu memang masih fit pada waktu itu. Nah, dan yang anehnya lagi adalah bahwa ketika dia usianya semakin senja dan dia makin banyak diserang oleh penyakit-penyakitnya, ditemukan sebuah buku kecil warna coklat sampulnya yang itu adalah catatan-catatan dari Dr. Poh yang pas dibuka ternyata di sana alamat addressnya, alamat nomor telepon dan alamat itu ternyata itu adalah tokoh-tokoh besar Nazi Jerman. Ada Goebbels juga di sana ada Himmler juga di sana, ada Guderian di sana ada. Ini siapa Dr. Poh yang dimaksud itu siapa? Bagaimana ceritanya dia memiliki kenalan orang-orang Nazi Jerman? Kan begitu. Apakah dia dokter yang pernah menjaga Hitler atau bagaimana gitu. Ini kan memunculkan kecurigaan yang lebih besar lagi. Jangan-jangan ini memang benar-benar Hitler gitu. Nah, dan akhirnya ketika dia mau meninggal di Surabaya, Dr. Poh itu karena serangan jantung ya, Dr. Poh itu ngaku kepada istrinya bahwa ya, saya sebenarnya adalah Adolf Hitler yang berhasil selamat dan kabur ke Indonesia dari sergapan tentara sekutu pada tahun 1945. Begitu, dan akhirnya dia meninggal. Lantas apa kira-kira yang membuat dia kabur ke Indonesia? Ada beberapa alasan. Yang pertama itu adalah bahwa Indonesia itu adalah negara yang mudah diakses walaupun jauh. Karena apa? Karena Jerman pada waktu itu mendapatkan Belanda sebagai negara kekuasaannya dan Belanda pada waktu itu menguasai Indonesia, sehingga dari Belanda ke Indonesia itu aksesnya sangat baik, itu sangat terbuka untuk Hitler kabur dan sudah ada rencana jauh-jauh hari sebelumnya. Kedua, wilayah Indonesia itu wilayah yang secara geografis sangat jauh dari Eropa, sehingga orang-orang Eropa yang sedang mengejarnya mungkin saja tidak mengira bahwa Hitler bersembunyinya di Indonesia, begitu. Dan yang ketiga adalah Hitler merasa bahwa Indonesia itu adalah negara yang dilindungi oleh Bung Karno. Bung Karno itu adalah sosok yang benar-benar tegas terhadap orang-orang kulit putih, yang benar-benar tegas terhadap orang-orang Eropa. Jadi musuh-musuh Hitler itu juga adalah musuh-musuh Soekarno, karena Soekarno itu benar-benar anti kolonialisme dan imperialisme, dan negara-negara yang menjadi kolonialis dan imperialis itu pasti akan memusuhi Soekarno, sehingga kalau misalkan Hitler gabung masuk ke Indonesia, maka upaya pencarian itu pasti akan dihalang-halangi oleh Soekarno. Pikirannya adalah yang seperti itu. Kemudian alasan yang lain katanya adalah bahwa Hitler atau Dr. Poh atau dokter Jerman atau Abdul Qohar itu masuk ke Indonesia itu adalah gara-gara Hitler itu benci banget, alergi sama yang namanya Yahudi gitu. Jadi kalau ketemu sama Yahudi itu dia bersin-bersin gitu. Kena alergi. Nah, kalau misalkan di Indonesia itu aman dari orang-orang Yahudi karena jumlahnya hampir tidak ada di Indonesia. Ditambah lagi orang-orang Indonesia secara alamiah memiliki sentimen terhadap orang-orang Yahudi gitu. Itu alasan kenapa Hitler memang harus bersembunyi di Indonesia. Sampai akhirnya dia meninggal di Surabaya pada tahun 1970 gitu. Apakah Baraya percaya dengan cerita itu? Ya, percaya atau tidak itu sebenarnya hanya satu di antara sekian banyak versi tentang kematian Hitler. Tentu saja versi resminya itu adalah bahwa Hitler memang meninggal pada tahun 1945 dengan menembak kepalanya dan kemudian menyuruh seseorang untuk membakar jasadnya agar tidak diketahui dan lain sebagainya. Tetapi kita menemukan ada banyak sekali teori-teori konspirasi atau cerita-cerita yang menyebut bahwa Hitler meninggalnya di Brazil, ada yang meninggalnya di Argentina, ada juga yang meninggalnya di Surabaya dan sebagainya. Benar atau salahnya saya tidak akan kasih tahu dan saya juga tidak akan sebutkan bagaimana pendapat saya, tapi bacalah buku yang lebih banyak, bacalah sumber yang lebih banyak, karena dari situlah Baraya akan menemukan jawaban yang lebih akurat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.